Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yoel 2. Saya percaya Tuhan menjanjikan pemulihan kepada umatnya yang mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kita baca Yoel 2 ayat ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab kata-katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, dan pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berhenti di ayat ini terlebih dahulu. Ada sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan, jikalau kita umatnya mengalami pertobatan. Tuhan rindu tanahnya dikembalikan seperti fungsi semula. Saya percaya Tuhan ingin mengembalikan hidup kita ke tujuan Tuhan yang semula. Karena Tuhan begitu rindu, Tuhan begitu cemburu dengan hidup kita, sehingga Ia menjagai hidup kita, Ia mempertahankan hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan memberikan firman-Nya lewat kitab Yoel ini, Tuhan mau memulihkan pelayanan Anda, Tuhan mau memulihkan rekom Anda, Tuhan mau memulihkan gereja Anda. Tetapi satu syaratnya, yaitu kita bertobat. Bertobat artinya mengembalikan apa yang menjadi fungsi semula. Menjadikan gereja Tuhan menjadi tempat kediaman Tuhan. Menjadikan gereja Tuhan adalah tempat di mana Tuhan disenangkan. Engkau dan saya adalah gerejanya. Dan ketika Tuhan memulihkan, itu tidak tanggung-tanggung. Dia akan berkata kepada tanah yang kita diami untuk menghasilkan berkat. Berapa banyak di antara kita bekerja berleluh payah, tetapi Anda tidak bisa menabung. Anda tidak bisa menghasilkan apapun. Anda dapatnya besar, keluarnya juga besar. Itu artinya kita hidup di dalam sebuah perjanjian dunia. Artinya kalau kamu kerja keras, kalau kamu bekerja dengan luar biasa, kamu akan dapat banyak. Tetapi pemeliharaan Tuhan atas hidup kita haruslah mendapat namanya perjanjian spesial atau special blessing. Dan special blessing itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat 23 dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan-hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat penggirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Amin. Amin. Kamu katakan, itu yang akan terjadi dengan ministriku. Kasih salam kiri kanan. Ministriku akan penuh dengan gandum. Ministriku akan penuh dengan minyak. Itu yang akan terjadi di dalam hidupku dan keluargaku. Hidupku dan keluargaku akan penuh dengan gandum dan penuh dengan minyak. Ya, sekali lagi. Dan ini yang luar biasa.
Sebenarnya sudah dari beberapa minggu yang lalu Tuhan memberikan ayat ini di hati saya. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompak, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Ini yang patut kita pelajari. Mengapa ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab? Mengapa kita bekerja dengan berleluh payah, tetapi hasilnya selalu habis keluar untuk sakit, untuk ini dan untuk itu? Mengapa demikian? Karena di dalam hidup kita menyimpan dosa. Di dalam hidup kita menyimpan kesalahan. Seorang hamba Tuhan bisa hebat cara dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bisa menjadi seseorang yang luar biasa di mezbah. Tetapi yang di luar mezbah sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya melihat sebuah peristiwa di mana begitu banyak anak Tuhan, dan itu mungkin saya. Ketika di mimbar menjadi begitu indah berbicaranya. Tetapi ketika di luar mimbar belum menjadi berkat. Dan menghalalkan segala cara. Ini adalah celah besar bagi belalang. Belalang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada dua jenis. Belalang yang haram dan halal. Yang haram itu yang gak boleh dimakan, najis namanya. Tetapi ada belalang yang halal, yang pahanya montok untuk melompat, itu bisa dimakan. Tetapi belalang juga menggambarkan iblis. Menggambarkan tulah. Menggambarkan sebuah penghukuman. Kalau kita baca, banyak sekali terjemahannya tentang belalang pindahan. Belalang pindahan adalah belalang yang awalnya tidak ada di dalam kehidupanmu. Tetapi dosa mengintip hidup kita, kita menghalalkan segala cara untuk menjadi sukses. Dan betul kita diberkati secara materi, tetapi kita sudah menyimpan yang namanya celah yang begitu besar yang siap merusak hidup kita. Anda tahu belalang? Belalang kalau Anda baca sanggup memakan tumbuhan sebesar tubuhnya sendiri. Oh, kecil berarti. Berat badanku 70 berapa kilo? Berat badanku 90 kilo, 100 kilo. Allah, cuma makan sedikit saja nggak akan pengaruh. Tapi Anda tahu, belalang itu tidak pernah datang sendiri. Ia selalu berkelompok. Dan kelompok belalang itu yang paling kecil adalah 1 ton belalang. Dan jikalau belalang itu sanggup memakan dirinya sendiri, memakan daun seberat dirinya sendiri, 1 ton belalang artinya 1 ton pun dia makan dengan waktu yang sangat cepat. Gajah pun dilahap sama dia. Dan ini mengerikan sekali. Sidang jemaat, kalau hidupmu penuh dengan kesialan dalam tanda kutip, habis dapat berkat lewat usahamu, lewat dagangmu. Habis dapat sukacita, Anda bisa menyimpan, menabung, ada masalah. Habis Anda menyimpan dan menabung, ada gara-gara. Mobil Anda dicakar kucing satu kampung. Sehingga Anda harus bawa ke bengkel. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Anda memiliki mobil baru. Anda nyetirnya ngantuk dan masuk dalam selokan. Tanpa alasan yang jelas,
Anda tiba-tiba sakit, tanpa alasan yang jelas, Anda harus mengeluarkan sejumlah dana sebenarnya yang seharusnya Anda bisa tidak perlu keluarkan itu. Itu namanya kutuk. Kutuk kita ketika kita menerima Kristus Yesus sudah dilepaskan, sudah dibereskan. Tetapi hidup kita tidak kebal terhadap celah-celah kutuk. Contoh, kita punya ibu sakit diabetes. Tetapi ketika kita tidak menjaga hidup kita, maka celah-celah kutuk itu akan mengintip hidup kita. Kita bisa kena diabetes karena bakat. Anda yang punya ayah sakit jantung, tapi Anda doyannya fast food, ya enggak lama Anda akan bisa kena sakit jantung. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belalang ini berbicara yang sebenarnya seharusnya tidak ada di dalam hidupmu, tapi kini menjadi ada. Kini menjadi ada. Kalau diterjemahkan, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, ini berbicara siklus pertumbuhan belalang. Ada yang mengatakan belalang pengerip itu suaranya krip 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 krip, itu jemaat yang suka gosip. Kita belajar eksposisi yang benar saja, yang nggak seenaknya sendiri diartikan gitu ya. Tetapi yang saya baca yaitu belalang pindahan. Belalang pindahan ini selalu memakan yang namanya daun-daunan terlebih dahulu. Setelah memakan daun-daunan terlebih dahulu, ia mulai beranak pinak di tumbuhan tersebut. Daun berbicara sebuah kehidupan buat kita. Ada yang mengartikan daun berbicara untuk menada air hujan, artinya itu kehidupan doa. Bisa jadi ketika orang terkena binatang pindahan ini, kehidupan doanya pasti hancur. Fokusnya mulai teralihkan. Ia tidak lagi suka berdoa, tetapi ia lebih suka perkara-perkara dunia. Jam doanya perlahan-lahan mulai habis. Daun itu dihabiskan oleh belalang pindahan. Dan yang berikutnya, belalang pelompat. Belalang pelompat ini sebenarnya anak daripada belalang pindahan. Kalau Anda terjemahkan di dalam bahasa aslinya, itu artinya yelet. Ulat. Ulat itu memakan batang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika batang itu mulai dimakan, Anda akan mulai rapuh. Anda tidak lagi menyukai perkara-perkara sorgawi. Anda tidak lagi menyukai pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan Anda. Anda merasa me time Anda jauh lebih berharga daripada pelayanan-pelayanan Anda. Oleh karena itu, selanjutnya belalang pengerip. Belalang pengerip ini adalah pemakan buah. Biasanya siklus pertumbuhannya itu ulat dulu, baru kepompong. Kepompong itu memakan buah. Hidup pelayananmu tidak berbuah lagi. Sukanya ngosip. Saya sudah jelaskan berulang-ulang. Kalau tidak tahu, tanya. Jangan ngomong di belakang. Percaya kita unity. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Unity di gereja kita ini. Amin. Amin. Orang yang kepahitan, orang yang kena roh jahat, pikirannya pasti selalu jahat. Hei, hati-hati di dalam hidup kita memiliki belalang di dalam kehidupan kita.
Dan yang dimakan belalang daripada pengerip ini adalah buah. Ini bahasa Ibraninya itu kepompong. Ya, memakan buah. Kamu gak punya buah lagi di dalam kehidupanmu. Kamu dapat jadi berkat lagi. Kamu menghalalkan segala cara untuk jadi sukses. Yang penting kamu anggap buah kamu, yaitu hasil kamu di dunia adalah yang paling penting. Dan sebenarnya ini menimbulkan tulah yang luar biasa. Dan yang berikutnya, yang tengah, belalang pelahap. Ya, namanya Basyam. Ini belalang muda. Iblis muda, semangat banget. Dia bukan menghabiskan daun, dia bukan menghabiskan batang, dia bukan menghabiskan buah, tapi dia menghabiskan akar. Habis riwayat kita. The end riwayat kita. Kita tidak bisa ketika melayani Tuhan kita berdiri di atas dua kaki. Ya, berdiri harus dua kaki. Berdiri di atas dua perahu maksud saya. Berdiri di atas dua perahu artinya mimpi Tuhan dengan mimpi dunia bisa berjalan bersama-sama. Itu kan karepnya kita. Itu kan kepinginnya kita. Bahagia di bumi dan bahagia di surga. Tapi kalau keinginan Tuhan seperti itu, ya saya mau. Semua orang mau, amin. Amin. Tapi mimpi Tuhan atas hidup kita itu seperti apa? Kita nggak bisa berjalan di atas dua perahu. Sementara kita sibuk memikirkan perkara-perkara dunia, satunya kita sibuk memikirkan perkara-perkara Tuhan. Saya percaya ketika kita di marketplace, kita bisa jadi berkat bagi orang banyak. Kalau engkau memang dipanggil Tuhan di marketplace, pergi ke marketplace. Ojo separuh-separuh. Tetapi kalau kau dipanggil penuh waktu buat Tuhan, pikirkan hidupmu secara penuh waktu di hadapan Tuhan. Ojo separuh-separuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan paling bahaya adalah belalang muda. Dari ulat ke pompong dan menjadi belalang. Habis akar kita. Fondasi kita dihabiskan. Dan kita sudah merasa tidak apa-apa kalau tidak doa. Kita merasa tidak apa-apa kalau tidak memuji Tuhan. Kita merasa tidak apa-apa kalau tidak melayani Tuhan. Kita merasa hidup ini ya seperti ini, harus dijalani. Bahaya banget. Oleh karena itu, janji Tuhan hari ini, aku akan memulihkan tahun-tahun yang telah dicuri oleh belalang tersebut, oleh iblis tersebut, oleh kutuk tersebut. Saya percaya ada pemulihan besar yang terjadi di dalam gereja ini, di dalam rekom Anda, di dalam keluarga Anda, jikalau Anda mengusir dan menghardik belalang itu pergi di dalam hidup Anda. Karena yang dicuri berkat-berkatnya 10 tahun yang lalu akan ditambahkan saat ini juga. Apa yang seharusnya ada akan diberikan kepadamu. Apa yang seharusnya ada itu akan diberikan kepadamu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita belajar introspeksi di dalam kehidupan kita. Celah apa yang paling besar yang kita miliki yang memungkinkan belalang itu bisa menghabisi hidup kita. Dan setelah kita tahu celah kita yang terbesar apa, serahkan kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, aku ini tanah kepunyaanmu, aku mau rindu pemulihan Tuhan. Dan ketika hatimu berteriak akan pemulihan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan yang besar di dalam hidup kita. Berapa banyak lagi anak Tuhan yang merasa tidak apa-apa kalau tidak melayani Tuhan, angkat tangan. Hati-hati, ada belalang di dalam hidupmu. Belalang ini bukan belalang yang lucu, poami-ami, belalang kupu-kupu, bukan gitu. Ini belalang yang menakutkan. Belalang yang siap menghabisi orang. Dan tulah belalang itu yang paling ditakuti oleh orang-orang Israel.
Karena ketika belalang itu ada dan menyerbu dengan berbagai jenis, maka tanaman itu tidak satu pun disisakan yang ada, bahkan akar-akarnya itu dimakan. Lihat, bagaimana dengan hidup Anda dan hidup saya? Apakah saya rindu dengan perkara-perkara yang di atas atau sudah tidak rindu lagi? Hati-hati. Kalau sudah tidak rindu lagi, bahasanya kita tok bahasa yang rohani, shalom, oh sukacita besar, tapi kita nggak rindu melayani Tuhan lagi, kita nggak rindu berdoa kepada Tuhan lagi. Selesai. Ketika kita ada masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan dengan cara sendiri, kita nggak datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita mengupayakan dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita ada persoalan, kita mengupayakan dengan keluarga kita. Kita ceritanya langsung kepada siapa sahabat kita. Kita langsung ceritanya kepada siapa CC Komsel. Oh, kita tidak tanya kepada Tuhan lagi. Kita tidak merasa perlu bergantung kepada Tuhan lagi. Ketika istrimu sakit, suamimu sakit, engkau memilih untuk bergantung kepada dokter. Dan betapa bahayanya seperti ini. Tuhan mengingatkan kepada saya, ketika seseorang tidak lagi bergantung penuh sama Tuhan, sebenarnya dia hidup di luar kasih karunia. Walaupun kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Pemulihan. Amin. Kasih salam kiri kanan. Ini saatnya pemulihan. Hidup gak bisa dari dulu-dulu. Sorry Pak Pendeta, aku beloros karena Avonku demikian. Lagi-lagi si Avon disalahin. Engkau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Engkau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Engkau bisa diberikan pilihan untuk menolak dosa atau keluar dari dosa. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk mengatasinya. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup bagi hidup kita. Ketika saya memandang pelayanan ini, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan mengakhirinya dengan baik. Tuhan tidak akan bawa gereja ini sekian tahun, sekian lama hanya untuk dihabisi oleh belalang-belalang pindahan. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Ministry ini, Komsel ini akan kukembalikan seperti fungsinya. Seperti kerinduanku akan tanahku, akan kukelola apa, jadilah jadi. Dan ketika kita membiarkan hidup kita untuk dikelola Tuhan, wow, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dengan indahnya. Anda nggak perlu ke dokter ketika Anda sakit tertentu. Karena pemulihan itu terjadi di dalam hidup Anda. Enak, free, gak usah bayar dokter. Amin. Amin. Hidupmu dijagai, Anda bergantung di dalam kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Ya nggak mesti sih bahwa orang yang mengalami kasih karunia Tuhan itu pasti sehat. Enggak. Misionaris. Tapi kamu bukan misionaris loh. Kita selalu menganalogikan kita ya. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita menganalogikan hidup kita atau diri kita itu bukan seperti pendengar firman Tuhan. Oleh karena itu firman itu gak pernah berbuah. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, mengapa firman Tuhan itu seringkali tidak berbuah? Karena pendengarnya tidak berlaku seperti pendengar firman Tuhan, tapi berlaku seperti pengamat. Mosok sih 4 jenis belalang seperti itu? Searching Google lihat ensiklopedia Kita memposisikan diri kita menjadi wise man. Tahu nggak wise man? Orang bijaksana. Sadar nggak? Kita ini egois. Kita selalu melihat case by case dengan cara pandang kita, bukan cara pandang firman Tuhan. Hati-hati. Tuhan tidak akan memberkati wise man atau wise girl.
Ketika mendengar firman Tuhan, Anda tidak menerima, tetapi Anda mengamati firman itu. Dan ketika Anda mengamati firman Tuhan itu, Anda nggak akan mendapat bagian dari buah-buah yang ajaib, yang sorgawi, yang Tuhan siap bagikan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Pernah nggak ada ayat dikatakan, berbahagialah orang yang mengamat-ngamati firman Tuhan? Nggak ada. Mendengar artinya menerima dengan humble. Mengapa begitu banyak orang yang nggak jadi berkat? Suatu kali, karena kepintaran, saya ngamatin khotbahnya orang lain. Nggak jadi berkat. Saya mencari kesalahan kata demi kata. Bukan, bahasa Ibraninya nggak gitu. Artinya nggak gitu. Saya amati khotbah yang lain. Oh bukan, sesat ini. Bukan kayak gitu. Maksud Tuhan di Alkitab nggak seperti itu. Lalu ada orang yang berbicara, memuji Tuhan itu harus dengan sukacita seperti Daud bergulung-gulung. Siapa bilang? Nggak ada yang ayatnya seperti itu. Itu cuma bagian dari ayat firman Tuhan, itu pengamat. Dan pengamat nggak masuk sorga. Karena dia akan mengamat-ngamati sorga. Dan dia nggak akan ambil bagian di dalam kehidupan sorgawi. Berapa banyak hidup kita jadi pengamat. Dan ketika saya jadi pengamat, saya ditegur Tuhan. Kapan berbuahnya firman yang sudah kuberikan kepadamu? Engkau selalu menghakimi. Engkau selalu mengamat-ngamati. Dan engkau selalu berpikir dan berpikir. Coba cek anak-anak rohani kita. Dia benar-benar anak rohani kita nggak sih? Atau dia menikam kita dari belakang? Atau dia tidak pernah membela jikalau suatu keadaan yang sebenarnya kita nggak salah. Dia akan berdiam diri, mengamat-ngamati, mana ya celah bapak rohani gue dan ibu rohani gue. Aku menemukannya. Wah, pengamat ini bahaya. Jikalau kita sudah ngamati, kita memposisikan kita menjadi wise man dan wise girl. Kita setingkat sama dengan iblis. Iblis itu pakar firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus puasa, ada pencobaan waktu Tuhan Yesus puasa. Iblis menggunakan firman Tuhan. Yesus menjawab, dijawab lagi. Itu iblis. Tapi manusia yang mendengar firman Tuhan, ketika ditegur oleh Tuhan, oh Tuhan, aku salah. Ketika ditegur oleh Tuhan, mereka jatuh telungkup dan berkata, Engkaulah yang mengerti hatiku. Ketika Petrus ditegur, oh Yesus, kau tahu aku. Ketika Daud ditegur, ia menangis dan berkata, meropek jubahnya, Tuhan ini aku. Itu orang-orang yang dipulihkan. Tapi orang-orang yang punya berjiwa pengamat, ketika ditegur, nggak gitulah, aku loh gak segitunya, aku gak salah, aku loh udah melakukan yang benar dan baik, bukan buat aku. Hati-hati, pengamat-pengamat rohani, Anda tidak bisa mengambil bagian dari buah-buah sorgawi. Karena hidupmu Anda dedikasikan untuk ngamati terus. Berbahagialah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, melakukannya. Dan ketika saya ditegur Tuhan, saya membereskan hidup saya. Saya gak pernah mau dengerin khotbah orang lain. Saya merasa bahwa kebenaran firman Tuhan ya Alkitab, dan itu benar. Itu benar. Tapi saya menjadi begitu marah. Begitu karena saking mungkin pinternya, kemintar. Waktu saya dengerin, Tuhan tidak suka dengan hatinya saya. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Tuhan bilang gini sama saya, kamu hanya bisa mengamat-ngamati nanti kalau firmanku berbuah pada banyak orang.
Karena kamu memposisikan diri sebagai pengamat, bukan pendengar firman Tuhan. Dan ketika saya berdoa, saya bilang saya salah Tuhan. Ampuni saya. Saya dengar YouTube, saya dikasihin renungan oleh arek SMP, anak SMA, saya baca. Jadi berkat buat hidup saya. Karena apa? Karena saya memposisikan menjadi pendengar firman Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Jok jadi pengamat. Jadi pendengar. Sebab orang yang mengamat-ngamati seperti melihat dirinya di dalam rupa cermin. Cermin tidak bisa berbicara, tapi cermin selalu melihat gambaran yang baik di dalam dirinya. Kalau rambutnya agak botak, dia akan turunin ke bawah. Itulah cermin. Oke, berikutnya. 26. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Anda percaya kata tentara, kalau Anda eksposisi, Anda selidiki, ini berbicara tentara Tuhan loh. Pelayanan sorgawi loh. Pelayanan malaikat loh. Pelayanan spiritual loh. Pelayanan roh loh. Anda tahu nggak? Pernah bisa berpikir nggak? Kamu usahamu apa? Dagang misalnya. Tuhan bisa mempertemukan kamu dengan klien yang tepat, klien yang bagus, pada waktu yang perfect, sementara orang lain gak dapat. Itu namanya blessing. Itu pelayanan roh. Pelayanan tentara-tentara roh, pasukan-pasukan roh yang tidak kita bisa lihat, tetapi Tuhan mengerjakannya di dalam hidup kita. Satu kali saya pernah mengalami pelayanan roh tersebut. Ada seseorang menghubungi saya membeli sesuatu di saya. Bukan sabu-sabu, tenang. Ini legal. Membeli tanah. Lewat pelayanan roh. Dengernya kamu jual ini ya. Dengernya ini ya. Dengernya ini. Lah siapa yang kamu dengerin? Saya gak pernah ngiklan. Loh, ada yang bilang sama aku, namanya Daniel. Loh saya gak pernah nih saya Daniel. Oh beneran dikasih nomormu. Duh daripada stres deh, Daniel di seluruh dunia ini banyak kok. Gitu ya. Dan saya merasa akhirnya orang itu membeli. Itu terjadi setahun 2 tahun yang lalu. Diberkati. Itu pelayanan roh, men. Tuhan bisa kirimkan orang pada waktu yang tidak terduga, pada waktu yang perfect untuk melayani kehidupanmu. Itu amazing banget. Lihat, kalau orang mau dipulihkan Tuhan, Tuhan akan kirimkan tentaranya. Kalau kita lagi suntuk, mikirin hidup kita, kapan aku beli rumah, kapan aku beli mobil. Anda gak peka sama Tuhan. Tiba-tiba telepon tipu-tipu datang. Anda merasa itu jawaban doa. Anda akan pergi ke ATM. Dan Anda akan menyetorkan dana Anda kepada orang tersebut. Itu belalang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau dilindungi oleh tentara-tentara Tuhan? Angkat tangan. Pasukan Tuhan loh. Keren. Ia akan mengaturkan kehidupan Anda bertemu pada saat yang tidak terduga, bertemu dengan saat yang tepat. Itu luar biasa banget. Haleluya. Itu pelayanan roh yang luar biasa. Gak usah pakai Google. Google kalah. Karena apa? Kalau Tuhan bekerja, siapa yang lawan kita? Oleh karena itu saya percaya dengan pelayanan dari yang di atas. Para jomblo-jomblo, gak usah khawatir. Pelayanan dari Tuhan itu ada. Kalau Tuhan anggap
Berpasangan itu adalah panggilan hidupmu. Tuhan kasih kok. Saya percaya. Amin. Aminnya kok senep gitu. Kasih salam kiri kanan. Amin. Tuhan akan kirimkan. Jikalau memang itu yang terbaik buat saya. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mau pemulihan? Yoel. Kita percaya dengan kitab ini. Diberikan di dalam pelayanan kita, hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Siapa yang merasa tahun-tahun hidupmu dicuri? Anda di universitas bertahun-tahun. Yang harusnya lulus 4,5 tahun, Anda dilipat gandakan jadi 9 tahun, tapi nggak ada misi yang jelas di sana. Itu binatang perusak loh. Itu nggak seperti seharusnya, kecuali kamu ada misi di sana, bolehlah. Aku akan menjadi full timer selama-lamanya di Ubaya, amin. Di UKDC, amin, gitu ya. Di Petra, amin. Tak apa-apa. Tetapi kalau nggak ada misi yang nggak jelas, hidupmu di tahun-tahunmu dicuri, seharusnya kamu bisa berbuat jiwa, menghasilkan jiwa, tapi hidupmu kamu habiskan hanya untuk game online, pergi ke sebuah tempat ngegame, hidupmu hanya dihabiskan untuk hangout bersama teman-temanmu, menambah lemak, memperkaya trigliserid, ya kan? Dan hidupmu tidak berbuah apapun. Hati-hati. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan, kalau kita terima ini akan luar biasa. Apa yang dicuri iblis? Contoh, kamu bisa menghasilkan 1 bulan 1 jiwa. Ya, 12 bulan berapa? 12 jiwa. Gak apa-apa, gak usah akeh-akeh 12 jiwa. 10 tahun berapa? 120 jiwa, itu untuk 1 jemaat loh. Kamu akan dikembalikan apa yang seharusnya untukmu. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Tuhan akan berikan kepada umat yang mau dipulihkan, itu luar biasa banget. Dan saya bersuka cita ada janji Tuhan ini. Dan dikatakan di sana, tentaraku yang besar akan kukirimkan kepada kamu. Pelajari kata tentara Tuhan. Tentara Tuhan itu pasukan Tuhan, pelayanan roh. Pelayanan roh itu apa? Bisa lewat malaikat. Amin. Amin. Dan dikatakan di sini, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita tutup. Janji pemulihan itu indah. Rumahmu yang dirampas, motormu yang dirampas debt collector akan dikembalikan. Bukan motornya saja, kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan itu menjadi bagian rencana Tuhan di dalam hidupmu, kamu akan dikembalikan. Gak usah pakai mikir. Kalau kamu sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk itu, diperlengkapi Tuhan untuk itu, dan itu adalah tahun-tahun yang dicuri, oh luar biasa, Tuhan akan kembalikan kepada kamu. Para pria yang letih menanti, aku menanti kedatangan sang kekasih hati, itu akan dilimpahkannya kepada kamu. Akan datang kekasih hati kamu yang sudah makmur, yang sudah makan banyak-banyak. Amin. Amin. Dan kamu akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 1, bertobat. Jangan posisikan diri kamu pengamat firman Tuhan. Kalau pengamat firman Tuhan, dia gak akan masuk surga. Karena apa? Dia hanya mengamati firman Tuhan, tapi tidak menjalankan firman Tuhan, mengamini firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh siapapun itu firman Tuhan. Dan itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
Sejak saat itu, cara pandang saya terhadap firman Tuhan berbeda. Saya ditegur Tuhan, jangan jadi pengamat Daniel. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah, jangan kamu kepintaran. Sebab kepintaranmu tidak akan ada apa-apanya dengan kemahatauanku. Berbahagialah orang yang sederhana. Gini loh, gak usah pintar Ibrani, Yunani. Dia dengerin hamba Tuhan khotbah. Kenapa kok banyak terjadi mujizat di Afrika? Kenapa begitu banyak terjadi mujizat justru di desa-desa terpencil? Karena ibu-ibu desa ini, pemuda-pemuda desa ini, dia dengerin firman Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan kanker kamu. Amin. Amin. Sembuh. Kate mikir. Kalau menyampaikan firman Tuhan di perkotaan, Yesus akan menyembuhkan kanker kamu. Mulai searching di Google. Kalau stadium 3 potensial sembuh berapa ya? Stadium 4 potensial sembuh berapa ya? Kalau stadium 5 itu kira-kira aku sudah dipanggil Tuhan enggak ya? Kita selalu melihat apa yang menjadi ketakutan kita. Hati-hati, terima firman Tuhan. Pengamat itu selalu menerima yang menjadi ketakutan dia. Padahal Tuhan mau membebaskan kita dengan cara yang ajaib. Seorang pengamat ketika diundang makan malam, dia gak akan bisa makan dengan nyaman loh. Dia akan tes dulu, kira-kira natriumnya banyak gak? Itu bisa darah tinggi. Gak enjoy. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya punya teman, gak dekat sih teman, gemuk, sehat, bahagia. Benar. Kalau makan, lahap. Saya tanya sama dia, pasti kolesterolnya banyak. Ternyata kolesterolnya jauh lebih rendah daripada kolesterol saya. Saya bingung, kok bisa ya? Akhirnya saya mikir, genetik. Tapi saya lupa, hati gembira itu adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada orang yang hidupnya gak aman terus. Gak boleh makan seafood, sekali-sekali gak apa-apa lah. Gak boleh makan babi, sekali-sekali gak apa-apa lah. Ya kan? Kamu ini gak boleh, itu gak boleh, tomat gak boleh. Tomat yang berjual di pasaran itu mengandung pewarna, gak boleh makan. Hidup gak boleh makan, kamu mati gara-gara stres mikirin. Ya enggak? Iya. Kamu lihat, orang-orang yang panjang umur di dunia adalah orang-orang yang sering berjalan kaki dan hatinya gembira. Gak usah mikir. Kebanyakan mikir itu sulit. Itu pengamat. Amin. Amin. Contoh, kalau Tuhan kasih, ada orang kasih berkat. Ya, berkat makanan. Kebetulan kamu lagi gak cocok menunya. Ucapkan syukur. Tuhan terima kasih untuk ayam panggang ini. Jadi gak nyaman gak kalau temenmu ngajak kamu makan, dia sudah nyiapin ayam panggang, nyiapin shoke, shoba dan yang lain-lain, kamu dengan angkuhnya berkata, no, saya lagi diet. Gimana perasaan yang nyediain? Amin. Ya dicobalah, satu saja, satu udah akan mati kok. Ya kan? Teman-teman yang dikasih Tuhan sederhana kok. Nikmati yang menjadi bagianmu. Ucapan itu, syukur itu cukup. Kita jaga tubuh, iya betul. Tapi jangan sampai menjadi berlebih-lebihan. Dan saya ada cerita dari teman saya. Ada satu keluarga yang mempraktekkan gaya hidup yang luar biasa sehatnya. Minyak sekali pakai. Amin. Olive oil. Keren kan?
olive oil. Ya kan? Olive oil. Terus dia makannya salad. Amin. Amin. Mati usia 38 tahun. Karena apa? Penyakit imun itu apa ya? Ya itu imun. Seperti lupus dan yang lain-lain. Karena terlalu imun, terlalu kebal gitu ya. Sehingga dia menolak semuanya. Saya berkata hidup itu seimbang saja. Kamu makan gorengan terus ya cepat mati. Sekali-sekali tidak apa-apalah. Ini bukan dosa. Sekali-sekali gak apa-apa. Gak bakal mati kok. Kita minum susu. Ada orang yang anti susu kotak. Karena apa? Karena mengandung banyak pewarna. Dia mencari susu yang asli. Di supermarket ada tulisannya asli. Saya berkata kurang asli. Langsung ke sapinya itu asli. Aduh, gak habis pikir deh. Jadi kita sebegitunya di dalam hidup kita. Sampai kita gak bisa menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan mau kembalikan berkat-berkat kita yang dicuri, amin. Amin. Hitung berapa berkatmu yang dicuri, ayo hitung sekarang juga. Lalu berikutnya, siapa yang pernah ditipu? Ditipu orang. Utangmu gak dibayar. Angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Kamu akan dikembalikan. Loh itu firman Tuhan. Terus, siapa yang lelah menanti, kamu akan diberikan. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita belajar memuji Tuhan. Orang yang dikembalikan berkat-berkatnya itu sukacita gak? Sukacita. Tuhan udah janji loh, kasih senyuman dong. Senyuman yang bukan terpaksa tapi tulus dari hati. Amin. Amin. Hidupmu itu berbahagia. Ya. Kita tundukkan kepala, doa sebentar. Tuhan, kami mau menerima berkat-berkat yang memang untuk kami. Engkau berjanji akan mengembalikan pada kami tahun-tahun yang dicuri oleh belalang itu. Dan itu akan dikembalikan kepada kami Tuhan, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun ini menjadi tahun pemulihan. Tahun di mana dikembalikan bahkan lebih daripada semula Tuhan. Kami percaya itu. Kami tidak akan hanya memanen gandum, tapi berkas-berkasnya, berkasnya, berkasnya.